Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Kali ini saya mau review hasil rakitan saya menggunakan frame Raja Wali Tinker HD ya. Ini akan saya coba jelasin speknya, terus akan kita coba tes performanya di lapangan ya. Oke, yang pertama ini menggunakan frame Raja Wali Tinker yang HD ya, yang pakai kanopi HD. Kalau untuk size framenya itu sebenarnya sama aja, mau yang HD atau nggak HD itu ukurannya sama aja, cuman yang ini ketebalannya yang pakai yang 3 mm ya, jadi lebih tebal daripada yang biasa. Yang biasa itu ketebalannya itu hanya 2 mm. Terus untuk FC nya ini saya pakai IO toothpick ya, FC F4 dari Beta FPV, itu di 12 ampere. Kemudian untuk motornya, kalau motornya itu pakai hasil copotan dari Happy Model Crook ya, karena yang Happy Model Crook itu FC nya udah jebol punya saya, jadi saya ambil aja motornya, saya pindahin ke sini. Ini menggunakan Happy Model EX12025 6400 AV. Terus untuk VTX nya itu saya pakai Isin Nano VTX ya, yang kecil. Ini nggak kelihatan ya, karena emang ruangan di kanopi Raja Wali Tinker ini sangat kecil ya, makanya VTX nya itu saya kasih yang kecil juga size nya. Isin Nano VTX dia bisa up to 400 mW, cuman saya nggak tahu itu 400 mW nya itu beneran apa enggak. Biasanya itu pakai 200 mW, buat saya sih udah cukup ya. Terus untuk receivernya itu pakai SM Plus ya, ini ditaruh di tengah-tengah sini. Nah ini kelihatan ya. Terus antenya itu diarahin keluar ya. Terus saya kasih tube kayak gini ya, kayak semacam sedotan, terus dimasukin di lubang yang udah disediakan di kanopinya Raja Wali Tinker. Nah bentuknya seperti ini, jadi kelihatan lebih rapi. Untuk antena VTX nya juga udah disediakan, ada lubangnya, itu bisa dikeluarin di sini, jadi kelihatan lebih rapi. Untuk kameranya ini juga saya pakai kamera lama ya. Ternyata saya ada Cadex Baby Turtle ya. Cadex Baby Turtle ini udah onboard DVR ya, tapi DVR-nya bukannya model Whoop, DVR-nya pakai yang model lama ya, yang ukurannya 20x20. Dan di kanopinya Raja Wali Tinker ini yang versi HD itu udah disediakan dudukannya ya, nggak perlu dibaut, tapi cukup dikunci aja di bagian tengahnya sini, itu udah cukup solid. Nah untuk akses micro SD-nya juga gampang, ini bisa diarahkan ke sini ya, jadi bisa dimasukin. Nah untuk SD card-nya juga gampang diakses ya, jadi bisa kita masukinnya itu nggak perlu pinset, itu bisa pakai tangan biasa seperti ini. Nah itu bisa pakai tangan seperti ini. Untuk nyambutnya juga bisa pakai tangan, terus kita ambil. Nah, cukup aksesibel posisinya. Terus ini juga udah saya pasangin buzzer, tujuannya biar kalau crash itu kita lebih mudah untuk nyari drone-nya, terutama kalau misalkan main di banyak pepohonan atau banyak rumput yang tinggi-tinggi. Buzzer ini sangat berguna banget. Terus untuk strapnya itu seperti biasa saya pakai karet ya, seperti ini. Strap karet ini jadi favorit saya ya kalau mau nge-build, karena memang lebih gampang, lebih murah, dan lebih aman. Ketika terjadi crash itu ini cukup menjaga baterai itu nggak keluar dari posisinya. Untuk propellernya itu pakai yang ukuran 2,5 inci ya, ini dari Haki Pro, karena ini 2,5 inci ini ngepas. Kalau misal pakai 3 inci udah pasti mentok, kena bodinya, kena kanopinya. Jadi paling maksimal yang bisa dipasang di frame Raja Wali Tinker ini pakai props yang ukuran 2,5 inci. Oke, bentuknya kira-kira seperti ini. Lumayan rapi ya bentuknya, cuman saya nggak tahu nanti performanya, nanti kita coba cek langsung aja di lapangan ya, karena saya masih ragu ya di frame Raja Wali Tinker ini, karena posisi kanopinya ini tinggi banget ya, jadi agak kurang proporsional menurutku, kurang aerodinamis ya. Cuman saya tahu sih maksudnya kenapa kanopinya ini dibuat tinggi, ini supaya posisi kameranya ini juga tinggi, jadi propsnya ini nggak bocor di rekaman dari kamera ini, jadi lebih bersih lah. Tapi balik lagi itu tergantung dari selera pilot ya, ada yang pilot yang lebih suka propsnya kelihatan di rekamannya, ada juga yang ingin bersih dari props di hasil rekaman kameranya. Oh ya, untuk PID, red profile, dan settingan filter itu kalian bisa lihat di sini ya. Ini untuk PID nya, terus ini untuk red profile nya,
dan ini settingan filternya. Oke, paling segitu dulu, langsung kita coba aja performanya ini di lapangan.